Saat hidupku jauh darimu Tuhan, aku terhilang dan tak tahu tujuan. Saat aku berjalan hanya sendirian, ku menjadi lemah dan ku menyerah. Namun kau datang memberi pertolongan, kau tak pernah meninggalkan aku. Kau Tuhan yang nyata, selalu ada bersamaku, bahkan di saat aku tak setia, Engkau tetap setia. Engkau selalu ada, Engkau Tuhan yang setia. Saat hidupku jauh darimu Tuhan, aku terhilang dan tak tahu tujuan. Saat aku berjalan hanya sendirian, ku menjadi lemah dan aku menyerah. Namun kau datang memberi pertolongan, kau tak pernah meninggalkan aku. Kau Tuhan yang nyata, selalu ada bersamaku, bahkan di saat aku tak setia, Engkau tetap setia. Engkau selalu ada, Engkau Tuhan yang setia.
sore, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kita datang di tempat ini karena kita sudah merasakan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami, setiap kita yang ada pada sore hari ini. Seberapa banyak engkau yang siap untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Engkau boleh lambaikan tanganmu, engkau boleh beri tepuk yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, kebaikanmu. Cintaku, haleluya. Cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu, suaramu, suaramu tuntunku lewati api. Kau ada bagiku, Kau Bapakku dan sahabatku. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Bahwa setiap kita mau cinta Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku
memuliakan Tuhan. Kita mau memuji Dia. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, kami rasakan, kami nikmati semua berkat Tuhan dalam hidupku. Yesus Kau baik, Yesus Kau Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan tetap bangkit berdiri. Kalau Tuhan sudah luar biasa bekerja dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa itu semua karena besarnya kasih Allah kepada kita. Biarlah sore hari ini kita mau datang, karena kasih Allah yang tidak terukur itu ada dalam hidup kita. Haleluya. Ya, boleh sambil goyang kanan kiri, goyang kecil-kecil ya. Tidak terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar
silakan duduk. Bahwa Allah kita adalah Allah yang sungguh maha besar. Kita mau kemuliaannya diceritakan, diberitakan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. kita mau rasakan indahnya kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan sungguh bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini.
terjadi dalam kehidupan kami. Ketika sepertinya tidak ada harapan, ketika sepertinya hancur-hancuran, tetapi kami percaya, kami mau tetap menaruh pengharapan itu kepada Tuhan. Dan hari ini kebaikan Tuhan, indahnya kasih Tuhan itu nyata. Saya yakin di tempat ini kita semua membutuhkan kasih Allah itu ada. Jangan pernah menyerah, jangan pernah ragu. Datang terus kepada Allah. Karena Dia Bapa yang penuh kasih buat kita. Haleluya. Terima kasih. Bahwa kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan pada aku ada di sini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Waktu selanjutnya saya kepada hamba-Nya. Ku ada hari ini karena Tuhan baik. Kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dari Tuhan. Lagi sekali, ku ada hari ini karena Tuhan baik. Oh, yeah. Ku ada hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh teramat baik kasih-Mu bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan. Hati Tuhan terima kasih Tuhan, kami ada hari ini karena Engkau baik dalam hidup kami. Kami percaya apapun yang terjadi, ini semua atas izin dan kehendak Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kalau kami ada hari ini. Ini semua karena berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat segala kemurahan Tuhan. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami sudah menyukakan hati Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Sebab 2-3 orang berkumpul, kalau kami berseru memuji Engkau, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga, mari kuasai hati pikiran kami Tuhan. Supaya benar-benar firman-Mu mendapat tempat yang terbaik di dalam setiap hati kami. Firman-Mu akan menjadi berkat dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi jawaban dalam hidup kami. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami siapkan hati kami untuk kami menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya.
Selagi haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kalau saya pun boleh berdiri di sini ini karena kemurahan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu lihat tadi saya jalan ada alat bantu. Karena hari Sabtu yang lalu saya jatuh dari sepeda motor karena ditabrak ya, intinya kita tabrakan beruntun, karambol, sistemnya karambol gitu. Jadi saya dari arah Siman ke Kepung mau pulang ke Pare. Kemudian waktu itu memang gerimis, ya karena gerimis mau hujan itu. Kemudian ketika mau hujan itu saya memang jalannya enggak kenceng-kenceng. Karena hujan-hujan ada bapak satu di belakang saya dengan kecepatan yang sama, sekitar 50. Karena jalan lagi basah, habis hujan deres. Kemudian tiba-tiba saya kaget kok saya terangkat ke atas, kemudian jatuh ke kiri. Jadi sepeda motornya jatuh kiri, saya jatuh kiri, kaki saya nyantol knalpot. Nah, knalpot itu pas kena betisnya. Jadi betis itu jadi kayak setrika, Bapak Ibu tahu setrika panas kemudian dia ces gitu loh. Jadi kemudian waktu di sana masih belum terasa, nanti 2-3 hari baru waktu karena pulangnya itu hujan, jadi sudah kena knalpot karena deres hujannya, kemudian kena hujan lagi, sudah dibersihkan, tapi rupanya 2-3 hari itu sempat bernanah, jadi saya harus bawa ke dokter. Nah akhirnya ya pakai alat bantu karena yang kena itu antara otot betis. Jadi kalau saya seperti Bapak Ibu, kalau berdiri berjalan itu kan ototnya gerak-gerak, yang otot di betis itu gerak-gerak. Nah antara situ kan sangat sakit kalau apalagi lukanya mau kering. Jadi ya itulah ya, memang yang nabrak adalah anak usia SMA kelas 11, berarti usia sekitar 17 tahun. Dia sangat kenceng berarti karena bapak yang di tengah-tengah itu yang lebih kasihan, motornya hancur ya, kakinya sampai kukunya kelupas itu. Karena motor dari depan dashboard belakangnya hancur semua karena dia posisinya di tengah. Saya hanya jatuh aja. Mungkin kalau waktu itu enggak kena knalpot, ya saya enggak apa-apa. Ya motor saya juga enggak apa-apa, puji Tuhan. Kemurahan Tuhan. Ya kadangkala seperti itulah ya Bapak Ibu, kita sudah hati-hati tapi ada yang tidak hati-hati, akhirnya menyebabkan orang lain mengalami kecelakaan atau musibah. Ya seperti itulah, mumpung karena masih jiwa muda, motornya memang saya tanya orang tuanya masih baru, jadi masih senang geber-geber. Nah itu katanya saya tanya sama anaknya, kenapa kok tahu-taunya ada bapak di depan lah, kok lucu ya. Kita loh satu arah, tahu-tahu ada bapak di depan. Ya seperti itulah anak-anak muda. Ya mungkin mereka masih seneng-senengnya tanpa memikirkan risiko dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan, kalau saya bisa melayani hari ini semua karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Ada satu tema yang luar biasa. Oke, kita fokus ke firman dulu. Hari ini ada satu firman Tuhan yang luar biasa yang sudah disampaikan beberapa minggu ke depan tentang intinya tentang kasih. Atau tema intinya tentang kasih. Tapi hari ini kemarin waktu ibadah sore ada satu tema yang luar biasa menggambarkan apa itu kasih, kemudian mengartikan itu kasih yang sesungguhnya. Tapi hari ini saya akan melihat ada satu sisi yang ketika Yesus ketemu dengan Simon Petrus. Ketika Yesus ketemu dengan Simon Petrus ada satu pertanyaan yang ada 3 pertanyaan. Ya ini Bapak Gembala sudah sempat bahas ya pada minggu sore kalau saya tidak salah dengar, ya sempat membahas ini. Tapi ketika saya berdoa apa yang ingin saya sampaikan, Tuhan kasih hal ini ya untuk kita akan mendengarkan firman hari ini. Mari kita buka sama-sama dalam kitab Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayat 15. Kita baca saja dulu sampai ayat yang ke-17. Ya, ada satu tema, ada satu cerita yang menarik di sini. Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Bapak Ibu coba bisa melihat di layar LED atau di Alkitab atau di HP, kita fokus dulu aplikasinya, aplikasi Alkitab saja. Ya kalau mau pakai aplikasi catatan boleh. Ya kita fokus dulu. Kita akan lihat Yohanes 21, saya akan baca, kebetulan saya bawa hari ini adalah Alkitab terjemahan TB2.
Jadi Bapak mungkin yang masih jarang pakai TB2, yang waktu lalu Lembaga Alkitab Indonesia mengadakan di sini pameran. Nah, kemudian kami hamba Tuhan yang di Bamak Bamak Kecamatan yang dia dikasih oleh Alkitab terjemahan baru 2, TB2 namanya ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyimak, kita lihat ada mungkin hanya sedikit. TB2 ini lebih sederhana, lebih bisa kita mengerti, memahami. Sebenarnya sama aja. Ya, saya baca Yohanes pasal 21 ayat 15 mulai. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Ayat 16. Kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku." Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ada satu yang menarik, kita tahu di dalam Alkitab perintah yang utama dan yang terutama adalah di dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 39. Apa? "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang pertama dan terutama. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Ayat selanjutnya katakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama tadi apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hal yang pertama, hal yang utama adalah kita mengasihi Tuhan. Itu tidak bisa ditawar, jangan dibalik Alkitabnya. Ya. Jadi hal yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu bahkan dengan segenap jiwa raga kita, kata firman Tuhan. Itu hukum yang pertama dan utama. Jadi yang utama adalah mengasihi Tuhan. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Alkitab katakan 1 Yohanes, kalau saya tidak salah 1 Yohanes pasal 3, bahwa Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dengan mengorbankan dirinya, mati di salib untuk menebus hidup kita. Jadi intinya tidak ada pilihan lain dalam hidup kita bahwa kita harus mengasihi sama seperti Yesus mengasihi kita. Amin. Jadi tidak ada kata yang lain lagi. Kita harus mengasihi Tuhan, itu yang utama dan yang pertama, dan hukum yang kedua sama dengan yang pertama dan utama itu adalah mengasihi sesama dan diri kita sendiri. Sama dengan mengasihi sama dengan mengasihi diri. Jadi kalau bisa disimpulkan itu begini, mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi sesama, sama dengan mengasihi diri sendiri. Tapi urutannya harus jelas dulu. Tuhan, baru sesama kita, baru hidup kita. Baru kita dan hidup kita. Jadi ada hukum vertikal dan horizontal di sana. Tapi Tuhan mau diutamakan. Jangan kita balik-balik, saudara-saudara. Kalaupun saya bisa alasan, misalkan hari ini, kan Tuhan bilang saya masih bisa berdiri. Toh itu bagi saya hanya insiden kecil. Tapi sakit saudara. Kalau sama dokter enggak boleh suruh pakai celana panjang. Jadi saya di rumah katoan pendek terus. Ya. Sama dokter bilang enggak boleh pakai celana panjang, enggak boleh ditutup lukanya. Waduh iki, yes. Walaupun agak-agak nyeri, tapi saya pikir wah itu enggak sebanding dengan luka Yesus. Saudara-saudara, saya dipercayakan pelayanan, oke, saya siap. Saya akan dengan penuh tanggung jawab, saya akan kerjakan itu di hadapan selama saya masih bisa. Saudara-saudara. Nah, ini sebagai bukti bahwa saya harus memberikan hati hidup untuk melayani Tuhan
Apalagi saya istilahnya levelnya level hamba Tuhan. Masa segitu aja terus pelayanan ditolak, terus tidak mau melayani gitu saudara. Kemarin saya sempat melayani di Veritas juga sama saudara. Walaupun rodok nyanyi, rodok cenat, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Terus saya cuman mikir begini, ini tidak sebanding dengan luka Yesus ketika mahkota duri ditancapkan di kepala. Itu mahkota duri itu dari ada satu tumbuhan yang berduri. Kemudian ketika itu kena durinya, itu ada seperti ada racunnya, ada kalau di ular itu ada bisanya yang bisa buat cenut begitu saudara. Jadi saya berpikir wah ini belum seberapa dengan kasih Tuhan. Belum sebanding dengan kasih Tuhan. Bung, hidup saya pun mati hari ini, Tuhan jamin kan masuk surga. Sebab apa? Kita hidup. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Bapak Ibu tidak ada alasan bagi kita. Makanya kan saya ingat Bapak Gembala almarhum katakan kalau cuman flu kecil, kita tetap mau ibadah kepada Tuhan. Amin saudara-saudara. Kadang-kala kan halangan-halangan yang membuat, ya itulah sudah halangan-halangan yang membuat kita bertumbuh dalam kasih Tuhan. Halangan-halangannya banyak aja alasannya, saya enggak bisa, lagi begini, lagi begitu, lagi begini dan begitu. Padahal sebenarnya bisa loh. Cuman kadang-kala kita yang buat alasan kepada Tuhan. Tapi itu keputusan kita. Tapi kalau kita mau mengambil benar-benar seperti kata Tuhan, perintah Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap hidupmu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Kita mau lakukan apapun untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara-saudara Alkitab mengajarkan kita untuk kita jangan cengeng kepada Tuhan. Untuk kita mau terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap berkata, aku tetap cinta Tuhan. Ada satu lagu kan yang luar biasa. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, terus dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Saya percaya apapun yang terjadi dalam kita dalam proses hidup kita. Itu Tuhan izinkan justru untuk semakin kita cinta Tuhan. Dengan kejadian ini saudara-saudara saya diberikan satu teguran bagi Tuhan. Bahwa saya benar-benar itu loh. Kalau kamu sehat, makanya kalau lagi sehat kakimu baik-baik saja. Ayo, malah justru harus gercep melayani Tuhan. Itu yang saya dapat saudara. Pas begini-begininya semangat-semangatnya tapi rodok geleor. Saudara-saudara kadang seperti itu. Manusia itu berpikirnya seperti itu. Tapi kalau firman Tuhan boleh datang hari ini. Kemudian saya katakan kepada istri kemarin. Bagaimana urusannya? Sudah kita urusan masing-masing saja. Sebab saya juga mempraktekkan kasih. Saya tahu anak itu tidak punya niat nabrak bapak yang di belakang. Bapak yang di belakang juga ikhlas saudara. Karena dia ikhlas, dia lebih parah motornya dari saya. Saya tidak apa-apa motornya, hanya bengkok kaca spion kan diluruskan bisa. Bapak itu dashboardnya depan belakang hancur. Ya, jadi sama-sama korban dan anak yang nabrak ya hanya mengalami patah kaki saja. Jadi saya pikir ya sudah masing-masing saja. Itu kan karena ya salah dia. Saya mau menerapkan kasih, saya ketemu dengan orang tuanya ngobrol-ngobrol. Ternyata dia kaget bahwa oh ternyata bapak seorang Kristen. Saudara, menyampaikan kasih Tuhan itu tidak harus dengan berkhotbah. Tapi ketika dia tahu bahwa kita ini punya identitas Yesus. Bapaknya sudah sempat gimana Pak urusannya gini-gini, yang itu sudah Pak enggak apa-apa. Toh yang penting anak Bapak enggak apa-apa, ya kita selesaikan masing-masing. Masalah urusan itu masing-masing. Tuhan kadangkala secara manusia kadangkala kan kita enggak mau terima. Tapi terus saya ingat, oh iya tema yang diberikan adalah kasih. Saya berarti harus menerapkan kasih itu dulu bagi orang lain. Saya menganggap yang kemarin itu sebagai jiwa. Artinya suatu saat lah. Ya dengan kebaikan mungkin, dengan kebaikan yang ditunjukkan suatu saat dia akan mengingat kebaikan kasih Kristus melalui kita, melalui saya. Saudara-saudara kasih benar. Kita kembali ke firman Tuhan. Ada satu hal yang luar biasa. Kenapa Yesus bertanya kepada Petrus, Simon
anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kita tahu kasih itu ada 4 dalam Alkitab. Dalam bahasa Yunani, kasih agape itu adalah kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tidak menuntut apa-apa, kasih yang selevel dengan kasih Tuhan kalau saya bilang ini. Kasih yang levelnya kasih Tuhan ini kasih agape, kasih yang benar-benar mengasihi. Ya sudah, kalau memang dia memaafkan walaupun ingat dosanya, ingat perbuatannya. Tapi kalau levelnya sudah kasih agape, dia akan bisa menerima orang itu. Artinya tidak ada dendam lagi di antara. Walaupun orang itu berbuat salah kepada kita, kalau levelnya kasih agape, kesalahannya kita ingat manusiawi. Tapi kita akan ada pada level apa? Kita tetap menerima apa adanya, saudara. Itu levelnya kasih agape. Kemudian ada kasih yang kedua adalah kasih filia. Kasih filia ini adalah kasih antar teman, sahabat. Sebagai seorang sahabat. Kan Amsal 17 ayat 17 mengatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah ini kasih filia. Kemudian ada kasih storge. Kasih storge ini adalah kasih yang punya hubungan saudara, ayah antara suami istri, orang tua dengan anak, ya anak dengan orang tua. Jadi kasih ada hubungan saudara, artinya kasih persaudaraan. Ini yang akan kasih storge. Dan ada satu kasih lagi, kasih eros, hawa nafsu. Lebih condong ini kalau saya ngajarkan ke anak-anak SMP, kalian belum, memang sudah ada kasih eros, tapi belum waktunya. Sebab ini kasih hawa nafsu, kasih antara suami dengan istri. Ya, itu ada hubungan istilahnya yaitu hubungan suami istri, itu kasih eros. Nah, ketika Yesus bertanya kepada Petrus, ada 3 hal hari ini. Kalau kita lihat kenapa kok Yesus bertanya kepada Petrus, "Do you love me?" Apakah engkau mengasihi aku? Bahkan kalimat pertanyaan dari Yesus yang pertama, lebih daripada mereka ini, lebih daripada murid-murid yang lain. Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Kasih yang diterapkan oleh Yesus itu adalah level yang benar-benar level yang kasih agape itu. Nah kita akan lihat sebentar. Nah ini suatu hal yang luar biasa. Kenapa sampai 3 kali Yesus menyampaikan pertanyaan kepada Petrus soal ini. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Nah ini yang saya dapat ketika saya merenungkan firman Tuhan ini. Saudara-saudara kasih Tuhan. Yang pertama adalah Yesus ingin memulihkan keadaan Petrus. Makanya Yesus tanya benar-benar, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kenapa Yesus ingin memulihkan keadaan Petrus? Coba buka Matius 26 ayat yang ke-30 sampai 35. Coba bisa dibantu deh di LCD. Matius pasal 26 ayat yang ke-30. Maka berkatalah Yesus kepada mereka. Kita lihat ya. Kenapa kok Yesus bertanya kepada Petrus? Yesus ingin meyakinkan Petrus. Yesus ingin memulihkan keadaan Petrus yang waktu itu sedang dalam keadaan yang istilahnya masih diragukan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba. Kawanan domba itu akan tercerai-berai. Lanjut. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Lanjut. Kita lihat apa pertanyaan dari Petrus. Petrus menjawab Yesus begini, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku Petrus sekali-kali tidak akan tergoncang imannya. Ini perkataan. Petrus seorang yang kita tahu dia punya karakter kolerik. Kalau di power karakter, dia pakai istilah, dia punya warnanya merah. Yang meledak-ledak itu. Yang kadang-kala dia melakukan itu dulu tanpa pikir panjang, pokoknya lakukan dulu. Itu karakternya Petrus. Dia berani tampil di depan. Ini kalau di tentara cocok kasih di Kopassus ini. Berani mati dia, itu karakternya Petrus ya seperti itu. Tapi coba kita lihat
Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Terus coba lihat apa kata Yesus kepada Petrus. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ini yang menyebabkan Yesus bertanya kepada Petrus, level kasihmu kepadaku seperti apa? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Karena Yesus tahu Petrus itu loh baru ngomong, aku sekalipun mereka tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Aku tetap mau melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tetap mau terobos untuk melayani Tuhan. Dikasih percobaan, dikasih ujian, langsung gak Tuhan-Tuhanan. Atau dikasih sesuatu yang lain, langsung apa yang dilakukan oleh Petrus. Aku gak kenal Yesus. Itu yang terjadi kepada Petrus. Makanya kenapa Yesus kata, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Karena apa? Petrus ternyata sedang goncang. Walaupun perkataan ini, walaupun kisah Yohanes pasal 21 ini, setelah Yesus menampakkan kepada murid-muridnya, kemudian ketemu lagi rekonsiliasi dengan para murid, Yesus tanya baik-baik, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Lebih daripada mereka, ini kan pertanyaan Yesus yang pertama. Karena Yesus sedang memulihkan keadaan Petrus. Ternyata Petrus habis menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Itu artinya kan dalam 1 hari dia menyangkal Yesus 3 kali. Cuman karena melihat apa? Yesus sedang dia bilang Mesias. Tapi kok malah justru ditangkap dan akan dihukum mati. Goyang imannya. Nah sekarang menjadi pertanyaan, selevel apa kasih kita kepada Tuhan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kalau kita lihat kisah Petrus dia selalu bersama Yesus loh. 3,5 tahun. Berjalan istilahnya latihan dengan Yesus, itu aja masih goyang imannya. Itu hari-hari dengan duduk makan, tidur dengan Yesus. Dia melihat menyaksikan mujizat Yesus secara langsung. Nah kalau kita sekarang tidak menyaksikan mujizat Tuhan itu, apakah kita masih tetap selevel dengan level kasih yang Tuhan ingin tetapkan dalam hidup kita? Itu bisa kita koreksi dalam hidup kita. Ketika saya dapat ayat ini, saya pun terima kasih Tuhan. Sebab firman-Mu adalah pedang bermata 2. Saya akan terus mengasihi Engkau lebih dari apapun. Artinya seumur hidupku aku akan persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang pertama, kenapa Petrus ditanya 3 kali? Karena Yesus ingin memulihkan keadaan Petrus, meyakinkan. Petrus, ingat loh, kamu benar tak kamu mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus jawab, iya, aku mengasihi engkau. Tapi kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah Yesus mau memastikan bahwa kasih Petrus harus benar-benar berada seperti yang dimaui oleh Yesus, selevel dengan Yesus. Karena begini, di dalam terjemahan bahasa Yunani ada perkataan Petrus ini ketika ayat 15, kita kembali ke Yohanes pasal 21, coba bisa kembali ke ayat 15 pasal 21 Yohanes. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dalam bahasa Yunani itu ditulis begini, Simon lona agapasme pleion tauton. Itu bahasa Grekanya ya sekali-sekali lah sedikit ya. Kemudian dalam arti itu begini, Simon apakah engkau agape terhadap aku. Jadi levelnya yang kasih Yesus apa? Agape. Tapi apa jawab Petrus? Petrus dia jawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tapi yang dipakai di situ ialah oidas hoti phileo. Kasih apa tadi? Filia. Kasih Tuhan, aku ini levelku. Dia jawab. Tapi Petrus kayak ragu-ragu dia. Dia bilang aku, karena dia tahu apa yang dia barusan lakukan di poin pertama tadi kan.
Yesus bertanya kepada saya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apakah, artinya dalam bahasa Indonesia begini, apakah engkau agapao terhadap, karena agapao itu kata kerja orang kedua tunggal. Engkau, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus jawabnya, Tuhan, engkau tahu bahwa aku filio padamu. Kemudian Yesus cuman, ya udah, beri makan domba-dombaku. Kemudian Yesus memastikan yang kedua kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tapi sudah tidak ada kalimat lebih daripada mereka ini. Coba lihat ayat 16. Sudah tidak ada, Yesus sudah potong kalimatnya. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Langsung, kalau yang ayat 15 tadi lebih daripada mereka ini kan. Yesus mulai turunkan standarnya. Apakah engkau mengasihi aku? Tetapi tetap mengasihi ini masih pakai kata agapao, agape. Apakah engkau masih agapao terhadap aku? Kasih yang benar-benar tanpa pamrih. Kasih yang diberikan perintah kita tadi itu loh. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu itu tadi loh. Tapi Petrus dia jawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tetap dipakai kata filio di situ. Filio. Jadi artinya levelnya di bawah. Karena dia cuma menghabis itu sahabat. Kemudian ayat 17 yang menarik di sini ayat 17. Ketika Yesus berkata, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, diturunkan lagi standarnya sama Yesus. Simon anak Yohanes, apakah engkau filio terhadap aku? Makanya coba lihat, sedih kan Petrus? Karena Yesus sampai nurunkan standarnya. Sedih hati Petrus karena Yesus, oh Tuhan tadi Yesus tanya bilang agape. Sekarang Yesus turunkan levelnya mengasihi. Tapi Petrus dia menyadari keberadaannya. Dia berkata, Tuhan benar, aku filio, cuman bisa seperti ini. Nah sekarang kita mau koreksi dalam kehidupan kita. Level seperti apa yang kita berikan kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan ada di level yang mana. Kalau seandainya pertanyaan Yesus datang kepada kita, jemaat GPD Tiberias Pare, apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Jawabannya adalah, oh iya aku mengasihi. Cuman yang tahu levelnya adalah kita sendiri. Amin Bapak Ibu? Amin. Level kasih kita kepada Allah, hanya kita yang bisa mengukur kepada Tuhan. Apakah benar-benar kasih kita udah benar-benar kasih yang benar-benar yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Atau masih di bawah standar apalagi masih diturunkan sampai bawah lagi. Artinya ya saya tergantung keadaan, situasi dan kondisi. Mengasihi Tuhan sesuai tergantung situasi dan kondisi. Maksudnya begini, lagi diberkati, yuk banter aku mengasihi Tuhan. Pas lagi terpuruknya, gak gerejo-gerejoan, gak Yesus-Yesusan. Nah sekarang kita ukur kasih kita kepada Tuhan ada di level yang mana. Kita bisa mengukur hari ini. Bagaimana ketika dikasih tanggung jawab pelayanan pun sebagai seorang pelayan, sebagai seorang ya pengurus wadah dan lain-lain sebagai jemaat. Kita tahu kok level kita mengasihi Tuhan seperti apa. Kadang-kala kan kita ngeles sama Tuhan. Tapi itu kita yang bisa ngukur, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Yesus menuntut adalah kasih yang benar-benar, kasih yang benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Karena itu hukum yang pertama dan yang terutama. Tapi kadangkala level kita masih belum nyampe. Kita yang tahu dengan Tuhan. Tapi hari ini kalau firman boleh datang, mungkin agak sedikit keras bagi kita. Tapi mari kita tingkatkan kasih kita levelnya lebih tinggi lagi. Amin Bapak Ibu. Sebab Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita tanpa pamrih, bahkan mati bagi kita di salib sebentar lagi. Kita akan merayakan tanggal 29 Maret ini. Kita akan merayakan kematian Yesus. Itu bukti kasihnya, tidak tanggung-tanggung. Kita aja yang nanggung-nanggung kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan.
Yang ketiga, kenapa kok Yesus sampai bertanya kali kepada? Yang pertama, Yesus ingin memulihkan keadaan Petrus yang waktu itu sedang goyang. Dia berkata, wah aku tidak akan. Wah, dengan bangganya. Tapi ternyata kan seperti itu yang terjadi. Ketika ada benturan, ketika ada masalah, dia lari meninggalkan Tuhan. Bahkan menyangkal Yesus. Nah, level yang kedua adalah Yesus mau memastikan Petrus benar tak? Ternyata didapati bahwa Petrus levelnya belum seperti yang dikarepi Yesus. Belum seperti yang dikehendaki Tuhan. Masih seperti itu levelnya. Masih hitung-hitungan kalau pelayanan istilahnya. Masih hitung-hitungan dalam pekerjaan Tuhan. Masih hitung-hitungan ke gereja. Wes pokoknya sesuai situasi dan kondisi. Bapak Ibu saudara-saudara dalam Tuhan. Saya percaya mari hari ini kalau firman boleh datang dalam kehidupan kita, naikkan level kasih kita kepada Tuhan. Selevel apa, seperti apa? Biar kita berhubungan langsung dengan Tuhan. Yang ketiga adalah kenapa Yesus berkata, Yesus ingin Petrus mengasihi Yesus sampai mati. Karena apa yang akan terjadi bagi Petrus itu Yesus sudah sampaikan. Coba kita kembali ke Yohanes 21 tadi, ayat 18 sampai 19. Ya lanjut aja ini, lanjut aja. Ayat 18. Ayat 18 saya baca di sini. Sesungguhnya, nah ini, Yesus berkata kepada Petrus, sesungguhnya aku berkata kepadamu ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Ini maksudnya masih sakarepe Petrus. Kalau waktu kamu masih muda itu loh, wes pokoknya sakarepmu jalan kemana, jalan ke sini, lari ke sana, pelayanan masih sembarangan, masih begini, masih begitu. Tapi coba lihat ketika levelnya naik, rohaninya juga naik. Yesus katakan begini, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Maksudnya begini, nanti ke depan ketika kamu benar-benar mengasihi Tuhan, Petrus ingat kamu akan benci loh. Bahkan kita tahu ayat 19, hal ini coba lihat, ini jawabannya. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Kita tahu Petrus matinya bagaimana? Salib terbalik. Dia disalib tapi dibalik. Dia dibilang saya tidak layak disalib seperti Tuhanku. Wah lain ya sekarang setelah levelnya naik. Level kasihnya naik kepada Tuhan. Berani mati dia tapi dia bilang saya tidak level. Kalau sudah saya disalib tapi kepalanya di bawah. Petrus mati syahid atau martir kalau kita. Artinya mempertahankan nama Tuhan. Menginjil kemana-mana. Tetapi dia mengalami ujian iman. Inilah perkataan Yesus supaya Yesus tahu. Kalau takutnya Petrus ini ya gitu lagi. Wong baru dia bilang aku sekali-kali tidak akan tergoncang imannya. Ketika mengalami masalah akhirnya Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Makanya yang ketiga Yesus bertanya apakah engkau mengasihi aku. Yesus ingin memastikan ya supaya Petrus tidak akan menyangkal Yesus lagi. Dan level kasihnya adalah level yang benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Sebagai penutup ayat ini, firman Tuhan ini, bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Coba kita buka 1 Korintus 13. Saya akan tutup dengan ayat ini. Kalau Yesus mau bertanya seperti saya katakan tadi kepada kita. Apakah jemaat GBD Tiberias Pare atau kita semua yang hadir hari ini mengasihi Tuhan? Jawaban kita pasti mengasihi. Masalah mengasihi seperti apa? Itu yang tahu adalah pribadi kita masing-masing. Hari ini kalau firman Tuhan boleh datang dalam kehidupan kita. Kita lihat di 1 Korintus 13. Ayat 1 sampai 13 kita tidak usah baca. Ini adalah definisi kasih menurut Alkitab. 1 Korintus 13 ini. Itu judulnya aja kasih.
Coba lihat ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Itu pembukaannya mengatakan bahwa kalaupun kamu punya karunia, pelayanan dan lain sebagainya, jika engkau tidak punya kasih, engkau seperti gong yang gemerincing bunyi, yang nyaring bunyinya tapi kosong. Itu coba lihat. Sekalipun engkau dapat berbicara dalam semua bahasa manusia, bahasa malaikat, jika engkau tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing, bunyinya bau wanter tapi tidak punya isi apa-apa. Bapak Ibu, level kasih kita mari kita tingkatkan. Baik pengiringan kita kepada Tuhan, baik pelayanan kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita, mari kerjakan semuanya itu dengan penuh tanggung jawab. Tidak usah tanpa pamrih lah. Tidak usah, masih kadang-kala kan masih nawar-nawar kita sama Tuhan. Pelayanan itu masih tawar-tawar sama Tuhan. Kalau kita bisa lakukan yang terbaik buat Tuhan. Berikan yang terbaik. Ya kan ada lagu, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kemudian dikatakan sekalipun engkau mempunyai karunia, sekalipun engkau membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padamu. Tapi kalau engkau tidak punya kasih, itu sama aja seperti nol besar. Kemudian di ayat yang keempat, di dalam ayat yang keempat dan seterusnya sampai ayat yang ke-12, itulah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang memiliki level kasih yang luar biasa. Kasih itu apa? Bapak Ibu baca, sabar, kasih itu murah hati dan lain sebagainya. Tidak usah dijelaskan, kalau saya jelaskan lebih panjang. Tapi firman Tuhan mau mengajarkan di akhir dari firman Tuhan ini, bahwa mari kejarlah kasih yang levelnya adalah kasih yang dikehendaki Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Kalaupun belum hari ini masih ada kesempatan sebelum waktunya tiba. Yesus datang kali yang kedua. Atau sebelum waktunya kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mari kita mau tingkatkan level kasih kita. Untuk mencapai selevel kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab saya mau sampaikan sesuatu. Bahwa kasih itu kasih itu adalah permanen. Iman ada batasnya. Pengharapan ada batasnya. Tapi kasih tidak ada batasnya. Kenapa? Iman itu dipakai selama orang hidup di dunia, betul? Kalau dia sudah mati tidak butuh iman. Tinggal dua pilihannya. Yang kekal yang neraka atau yang kekal yang sorga. Pengharapan sama. Itu ada batasnya selama dia hidup di dunia. Tapi kasih baik di bumi, di sorga itu tetap ada. Coba lihat ayat 13. Iman, pengharapan dan kasih yang terbesar diantaranya ialah kasih. Kenapa kasih yang terbesar? Karena di bumi dan di sorga itu kasih. Itu terus jadi kasih itu permanen. Jadi Tuhan inginkan level kita ini naik, menanjak, kasih ini semakin menanjak, kasih ini semakin menanjak, kasih ini semakin menanjak. Sampai ke level sorga. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Saya undang pemain musik. Mari kita mau koreksi hari ini. Ya, seberapa besar kasih kita kepada Tuhan. Aku mengasihi engkau dengan aku mengasihi engkau. Kita mau koreksi malam hari ini, sore hari ini. Bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan. Ibadah kita seperti apa kepada Tuhan. Kan di dalam ibadah adalah mempersembahkan Roma 12 ayat 1. Katakan persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Bagaimana level itu di dalamnya? Apakah benar-benar kita mengasihi Tuhan? Atau hanya sekedar rutinitas? Nah kalau kita sudah ada di level pelayanan, kita mau koreksi bagaimana level kita melayani Tuhan. Apakah benar-benar level kita, benar-benar kita mengasihi Tuhan. Seperti yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdiri bersama-sama, haleluya. Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
Mari dari awal katakan dengan iman. Aku mengasihi Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Oh, aku mengasihi Engkau Yesus Tuhan. Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hanya untuk menyenangkan Engkau ya Tuhan. Menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi. Mari nyanyikan pujian dengan iman kita kepada Tuhan. Segenap hatiku Tuhan, oh terima kasih Tuhan. Dengan segenap, mari angkat tanganmu sama-sama kepada Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu, firman Tuhan sudah diberikan dalam hidup kita. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu kita yang tahu secara pribadi. Mari hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Ini kesempatan yang ini. Kalau firman Tuhan boleh datang dalam hidup kita, mari naikkan level kasih-Mu kepada Tuhan. Tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan hari ini. Pegang firman Tuhan hari ini. Dan biarlah masing-masing pribadi lepas pribadi, engkau yang langsung berhubungan dengan Tuhanmu. Sebab Tuhan Maha mengetahui setiap hati dan pikiran. Saya percaya kalau level kita adalah level yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Itu dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Aku mengasihi dengan, nyanyikan dengan imanmu kepada Tuhan. Aku mengasihi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kau angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku renungkan firman-Mu. Oh, kami pegang perintah-Mu. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan. Mari Roh Kudus-Mu kuasai hati pikiran kami sore hari ini Tuhan. Sebab kami untuk menyenangkan hati-Mu. Oh, ku renungkan firman-Mu siang. Bapak Untung, Pak kita dalam doa. Tuhan hidup
Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Kasih yang tanpa syarat, yang telah Engkau curahkan pada kami. Lewat Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Kami yang tidak layak, kami yang berdosa ini boleh dilayakkan. Kami boleh diampuni, kami boleh ditebus dengan darah-Mu yang mahal. Bahkan kami boleh menerima anugerah-Mu, kasih karunia-Mu. Sore ini kami mau mengalami kasih-Mu Bapa. Kami mau mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Kalau kami ada sore hari ini boleh beribadah, boleh datang kepadamu. Ini semua karena kemurahan-Mu. Ini semua karena anugerah-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mau persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Karena itulah ibadah kami yang sejati. Kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar dalam roh dan kebenaran. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau seringkali kami menyakiti hati-Mu, mengecewakan-Mu Tuhan bahkan. Kami seringkali bersungut-sungut Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami seringkali mengasihi-Mu, ketika keadaan kami baik-baik, tetapi kami seringkali mengatakan, Tuhan, di mana Engkau? Kenapa Tuhan ini terjadi? Ketika keadaan tidak sesuai dengan yang kami harapkan, seringkali kami kecewa kepadamu Tuhan. Ampuni kami. Roh Kudus, mari perbaharui hati dan pikiran kami. Agar kami boleh tetap mengasihi-Mu. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami mau tetap mengasihi-Mu. Dengan kami mau tetap melakukan apa yang menjadi setiap perintah dan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami terbatas Tuhan. Kami tidak sempurna Tuhan. Tapi sore ini kami mau datang kepada tahta kasih karunia-Mu. Saat kami tidak sempurna, kami datang kepadamu Bapa, maka Engkau yang akan menyempurnakan kami. Kami tidak menunggu datang kepadamu ketika kami sudah sempurna. Tapi justru dengan segala ketidaksempurnaan kami, segala kelemahan kami, segala kekurangan kami mau datang kepadamu Bapa. Kami percaya kasih-Mu yang akan menyempurnakan kami. Kasih-Mu kembali yang akan memampukan kami untuk kami boleh mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, memberkati Pak Mekri, berkati hamba-Mu dengan kesehatan, pulihkan Tuhan. Kami percaya hamba-Mu adalah biji mata-Mu yang terus Engkau pelihara. Dan Engkau Tuhan memberkati setiap jemaat yang ada dengan firman-Mu yang boleh memperbarui hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, yang diberkati oleh firman Tuhan bisa berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan memberikan informasi, yaitu yang pertama adalah minggu depan tanggal 24 jam 10 setelah ibadah kedua, jam 10 atau jam 11 ya, bisa ditampilkan ada donor darah ya. Jadi kita setiap 4 bulan atau 3 bulan kita sudah akan mengadakan secara rutin donor darah. Ini juga bagian di mana kita mau berbagi kasih ya. Karena ada banyak orang membutuhkan darah, jadi kalau kita sehat, fit ya kita bagikan
darah kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Lalu ada satu program lagi yang terus akan saya ingatkan, yaitu nanti tanggal 3 April kita akan membagikan paket sembako, saudara ya. Jadi bagi jemaat sekalian yang mau ikut dalam program ini boleh. Mungkin banyak yang berpikir apakah dalam mengikuti ini harus menyumbang 100.000 minimal untuk satu paket, tidak saudara ya. Jadi saudara di mana saudara mungkin saya cuma bisa menyumbang 2 kilo beras, ya berarti sekitar 15.000 kali 2, boleh saudara kasih 30.000, 40.000, berapapun jumlah yang saudara sumbangkan, semua akan dibelanjakan untuk bahan sembako. Jadi jangan khawatir saudara, yang terpenting bukan nominal atau nilainya, yang terpenting adalah hati kita yang mau mengasihi Tuhan dan juga mau mengasihi sesama seperti kata firman Tuhan, itu bagian cara. Karena kalau kita mengasihi saja tapi kita pun tidak bertindak, ya sama saja saudara. Karena kasih itu adalah sebuah tindakan, kasih itu adalah sebuah keputusan kita untuk bisa membagikan kebaikan, membagikan kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan kita semua percaya bahwa kita semua jemaat Tuhan sudah diberkati Tuhan. Mari kita ambil bagian. Kalau saudara belum bisa mengambil bagian, tidak usah khawatir saudara. Berdoa, paling tidak berdoa supaya acara ini bisa berjalan dengan baik. Dan puji Tuhan sudah ada beberapa jemaat yang memberikan sumbangannya. Dan ditunggu sampai tanggal 2 April saudara ya. Jadi 1 hari sebelum pembagian kita masih membuka pintu bagi kita semua yang mau tergerak ambil bagian dalam pembagian sembako. Dan sembako ini dikhususkan bagi masyarakat umum saudara. Khususnya yang benar-benar membutuhkan. Jadi sudah ada kelompok-kelompok yang akan dikoordinasi untuk mendapatkan data. Jika dana ini lebih saudara, maka kita paket sembako akan ditambah. Jadi nggak berhenti cuma 150 paket sembako. Puji Tuhan kalau bisa bertambah 20 juta berarti 200 paket sembako. Seberapapun dana yang terkumpul kita akan habiskan untuk membagi paket sembako. Karena kita tahu sekarang banyak yang membutuhkan saudara. Apalagi semua barang-barang kebutuhan pokok naik. Nah, maka paling tidak ini bisa meringankan orang-orang yang membutuhkan. Dan nama Tuhan Yesus dipermulakan. Tuhan Yesus memberkati, kita akan memberikan persembahan, saya serahkan kepada worship leader. Nama Tuhan, tiba saatnya kita mau mengasihi Tuhan dengan apa yang kita punya. Bentuk kita mengasihi Tuhan. Saya undang untuk yang menjalankan persembahan bisa mempersiapkan diri. Kita mau memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami sepanjang hari, sepanjang minggu ini Tuhan. Kalau sebentar kami tidak memberikan persembahan Tuhan, sucikan hati kami, sucikan tangan kami Tuhan. Sehingga apa yang kami persembahkan berguna untuk pelayanan dan tempat ini terlebih untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan kita angkat satu pujian. Kasih Allah. Zamannya pun tak pernah berakhir, seumur hidup
kembalikan berlipat kali ganda. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saya jemput kita semua boleh bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih. Besar dan layak dipuji, nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepada Engkau Allah yang menjadi sumber kasih dalam kehidupan kami, menjadi sumber kasih kemurahan, kasih karunia yang selalu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Oleh karena itu kami naikkan syukur kami Tuhan, dan kiranya kami pun boleh menjadi seperti yang Engkau katakan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, menjadi bagian dalam kehidupan kami dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan, dengan perlengkapan kasih yang berasal dari Tuhan, memampukan kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang boleh menyalurkan kasih Tuhan bagi setiap orang, dan nama Tuhan dipermuliakan dan dipuji. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu sudah melayani sepanjang hari Minggu ini, hamba-hambamu yang sudah melayani dalam pekabaran Injil melalui pemberitaan firman Allah sepanjang hari ini, memberkati segenap jemaat yang ada, yang sudah hadir dalam ibadah di GBD Tiberias Pare maupun yang mengikuti secara online. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami semua dengan berkat kasih karunia yang terus melimpah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, bersama-sama kita pulang membawa segala berkat, anugerah dan rahmat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian sepanjang hidup kita, menjadi bagian di sepanjang kehidupan kita semua, memenuhi kehidupan kita semua dan melingkupi kehidupan kita semua. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang memberikan sukacita, penghiburan, kekuatan, hikmat, marifat, bahkan kuasa yang dahsyat untuk kami menjadi saluran Allah,
membagikan cinta kasih Tuhan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam satu nama-nama yang berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang percaya akan firman Tuhan dan merenungkan firman Allah dan melakukan setiap kehendak Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan dan siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Dan